Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Terima kasih sudah hadir di kisah penuh keajaiban dan luka batin ini. Semoga hatimu siap untuk dikejutkan. Di pagi yang dingin dan berkabut, seorang pemuda miskin masuk lebih dalam ke hutan demi segenggam kayu bakar. Namun langkahnya terhenti. Tubuhnya membeku. Di tengah padang ilalang, ia melihat sosok gadis muda tergeletak tak bergerak, dan di sampingnya, seekor harimau putih raksasa berdiri mengenakan mahkota emas berkilau, menatapnya tajam, namun tidak menyerang. Siapa gadis itu? Kenapa dijaga oleh Raja Hutan? Dan, apakah ini sebuah kutukan atau takdir besar yang baru saja dimulai? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Kabut pagi masih menggantung tebal di atas tanah basah ketika langkah kaki Ardi menembus lebatnya semak. Pemuda 22 tahun itu memanggul keranjang rotan kosong di punggung, berharap hari ini ia bisa mengumpulkan cukup banyak kayu untuk ditukar sekarung beras. Sandal jepitnya basah oleh embun, celana panjang lusuhnya robek di sisi lutut. Wajahnya tampak lelah, namun tekad di matanya masih menyala. Ardi bukan siapa-siapa. Hanya anak desa yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya wafat saat ia masih kecil. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir dusun Kertajaya. Demi bertahan hidup, ia mengandalkan hasil hutan. Dan pagi ini, ia memilih rute yang tak biasa, lebih dalam, lebih berbahaya. Katanya di balik bukit sana masih banyak kayu keras yang belum disentuh manusia. Suasana hutan sunyi. Hanya gemerisik daun dan suara burung rangkong terdengar sesekali. Ardi melangkah pelan, menebas ranting dan semak dengan sebilah golok tua peninggalan ayahnya. Ketika ia melewati sungai kecil yang dangkal, tiba-tiba ia terdiam. Langkahnya terhenti. Napasnya tercekat. Dari arah timur hutan, samar-samar terdengar suara. Bukan suara burung. Bukan hewan liar. Itu seperti tangisan. Suara perempuan. Pelan, namun menyayat hati. Ardi menajamkan telinga. Ia ragu. Hutan ini terkenal angker. Banyak cerita warga soal suara-suara aneh yang menyesatkan orang. Tapi suara itu terdengar nyata. Ardi memutar arah, menembus ilalang, mendekati asal suara. Semakin dekat, semakin jelas. Tangisan itu seperti memanggil, memohon. Dan saat Ardi menyibak semak terakhir, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di tengah padang kecil yang dikelilingi pohon besar, terlihat seorang gadis muda tergeletak. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, rambut panjangnya terurai kotor terkena tanah dan dedaunan. Ia mengenakan pakaian yang sobek-sobek dan penuh debu. Tangan mungilnya bergerak lemah, bibirnya bergetar memanggil. Tolong! Namun bukan hanya itu yang membuat Ardi terpaku. Di samping gadis itu, berdiri seekor harimau putih besar. Bulunya bersih dan berkilau seperti salju, matanya tajam mengintai, dan di kepalanya bertengger sebuah mahkota emas kecil yang memantulkan cahaya pagi. Ardi berdiri membeku. Seluruh tubuhnya gemetar. Goloknya nyaris jatuh dari genggaman. Harimau itu menoleh. Menatap langsung ke arah Ardi. Namun tak mengaum, tak melompat, tak menyerang. Justru duduk tenang, seolah sedang menunggu sesuatu. Napas Ardi memburu. Pikirannya kacau. Antara takut dan bingung. Namun ketika melihat gadis itu kembali mengerang pelan,
nalurinya mengambil alih. Aku harus menolongnya, gumamnya pelan. Perlahan Ardi melangkah maju. Harimau itu mengikuti geraknya dengan mata tajam, namun tetap tak bergeming. Ardi menunduk, mengulurkan tangan gemetar ke arah gadis itu. Tangannya menyentuh pundak gadis itu. Dingin, tubuhnya lemas, namun masih bernyawa. Tiba-tiba harimau mengibaskan ekornya dan mengeluarkan auman pelan. Bukan ancaman, tapi lebih seperti peringatan. Ardi menatapnya balik, hati-hati. Ia tahu satu gerakan salah bisa jadi akhir hidupnya. Namun detik itu, tatapan sang harimau berubah. Bukan tatapan buas, melainkan seolah ia berkata, "Ambil dia." Ardi menggendong tubuh lemah gadis itu. Tangisannya mereda, matanya perlahan terbuka, menatap wajah Ardi dengan tatapan kosong. Dan harimau itu berdiri, lalu melangkah mundur, masuk ke balik pepohonan dan menghilang dalam diam. Ardi berdiri lama, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Siapa gadis ini? Dan siapa makhluk yang menjaganya? Harimau putih dengan mahkota emas? Benarkah ini nyata? Atau ia sedang berjalan ke dalam dunia yang tak lagi bisa dijelaskan dengan akal? Pelan-pelan, ia melangkah pulang, menggendong gadis asing yang entah dari mana asalnya, tanpa tahu bahwa seluruh hidupnya akan berubah, bahwa kisah besar baru saja dimulai. Ardi berjalan terseok melewati jalan setapak hutan yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun, tapi hari itu segalanya terasa asing. Di punggungnya, tubuh lemah gadis muda yang belum diketahui namanya ia dekap erat. Wajah gadis itu sesekali meringis, bibirnya memucat, dan matanya hanya membuka sesaat lalu kembali tertutup. Napasnya pendek. Kulitnya dingin seperti embun dini hari. Di sekitar Ardi, suara hutan tetap seperti biasa. Ranting yang patah, burung-burung kecil yang berkicau, dan sesekali suara daun jatuh. Tapi Ardi merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap ia menoleh ke belakang, bayangan harimau putih bermahkota masih jelas di benaknya. Bukan karena takut, tapi karena matanya. Mata itu bukan mata binatang liar. Seolah makhluk itu bisa berpikir, bisa merasa, dan tahu persis siapa Ardi dan siapa gadis yang dijaganya. Langkah demi langkah ia susuri jalur curam, licin, dan dipenuhi akar-akar pohon yang menjalar di permukaan tanah. Keringat menetes di kening Ardi meski udara masih sejuk. Tangan dan bahunya mulai pegal, tapi ia tak berhenti. Setiap kali napas gadis itu terdengar berat, Ardi mempercepat langkah. Tak ada waktu untuk bingung. Tak ada waktu untuk takut. Ia harus menyelamatkan gadis ini. Sekitar 1 jam kemudian, gubuk reot milik Ardi mulai terlihat dari celah pepohonan. Berdinding bambu, beratap seng karatan, dan lantainya hanya tanah yang dipadatkan. Namun bagi Ardi, itu adalah rumah. Satu-satunya tempat yang bisa ia sebut perlindungan. Ia membuka pintu bambu yang bergoyang karena engselnya longgar, masuk dengan langkah tergesa. Ia meletakkan gadis itu di atas tikar pandan yang sudah usang. Cepat-cepat ia mengambil air dalam kendi tanah liat, membasahi kain lusuhnya dan mengusapkannya ke wajah gadis itu. "Hei, kamu dengar aku?" bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Hanya helaan napas yang berat dan lirih. Ardi melihat tangan gadis itu yang dingin dan gemetar. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sisa kain yang ia punya dan membungkus tubuh gadis itu. Lalu ia kembali ke dapur kecilnya, menyalakan api dengan kayu bakar yang ia kumpulkan kemarin, dan merebus air dengan panci kecil penyok. "Setidaknya kau butuh sesuatu yang hangat," gumamnya. Sambil menunggu air mendidih,
Ardi duduk di sisi gadis itu. Matanya memperhatikan wajahnya. Gadis itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Rambutnya panjang dan kusut, ada beberapa bekas luka di lengan dan kakinya, tapi tidak terlihat seperti luka karena terjatuh. Lebih seperti bekas dicakar atau diikat? Ardi mengernyit. Siapa yang meninggalkanmu di sana? Dan kenapa harimau sebesar itu tidak menyakitimu? Bahkan malah menjagamu? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepala Ardi. Air dalam panci mulai mendidih. Ardi menuangkannya ke dalam tempurung kelapa, menambahkan sedikit jahe kering yang ia simpan dari musim hujan lalu. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia menyentuhkan kelapa itu ke bibir gadis itu. Pelan-pelan, cuma sedikit ya. Mengejutkannya, gadis itu membuka mata. Perlahan. Sangat perlahan. Matanya yang sembab dan lelah menatap langsung ke arah Ardi. Bola matanya kecoklatan, lembut, tapi juga penuh ketakutan. Ia tampak bingung. Tangannya mencoba mengangkat, tapi terlalu lemah. Tenang. Kamu aman sekarang, kata Ardi, pelan. Aku Ardi. Aku yang menemukan kamu di hutan tadi pagi. Gadis itu tidak bicara. Hanya menatap Ardi dengan napas tersengal. Namun perlahan, dari sudut matanya, air mata mengalir. Ardi panik. Hei, jangan menangis. Aku tidak akan menyakitimu. Aku cuma ingin bantu. Gadis itu mencoba berbicara. Bibirnya bergerak, tapi suaranya hampir tak terdengar. Ardi mendekatkan telinganya. Lalu ia mendengar satu kata. Zara. Ardi menarik diri. Zara? Itu namamu? Gadis itu mengangguk sangat pelan, lalu matanya terpejam kembali. Tubuhnya tampak sedikit lebih rileks, namun tetap lemah. Ardi meletakkan tempurung itu di dekatnya, lalu duduk bersandar ke dinding bambu. Banyak hal berkecamuk dalam pikirannya. Yara. Seorang gadis muda, ditinggalkan di tengah hutan lebat, dijaga oleh seekor harimau putih misterius yang mengenakan mahkota emas. Bahkan saat ia memikirkan kembali peristiwa itu, terasa seperti mimpi. Tapi tubuh gadis itu kini nyata di hadapannya. Dan harimau itu tidak mungkin imajinasinya. Malam pun turun perlahan. Angin dari celah dinding mulai menusuk. Suara jangkrik bersahut-sahutan dari balik semak. Ardi membuatkan selimut dari karung goni yang ia lipat rapi, lalu menutupi Zara. Ia sendiri hanya duduk di sudut ruangan, menjaga. Tak berani tidur. Lalu, sekitar tengah malam, suara itu kembali terdengar. Bukan suara binatang biasa. Suara auman panjang, berat, dan dalam dari arah hutan. Sangat dekat. Ardi berdiri seketika. Ia berjalan ke pintu gubuk, membuka perlahan, dan menatap ke arah pepohonan. Tak ada yang terlihat. Hanya bayangan gelap dan kabut tipis. Tapi suara itu nyata. Dan Ardi tahu, sang penjaga itu belum pergi. Ia menoleh ke dalam. Zara masih tertidur. Wajahnya terlihat sedikit lebih tenang, meski tubuhnya masih lemas. Namun anehnya, sejak suara auman itu terdengar, udara di sekitar rumah terasa lebih hangat. Lebih tenang. Seolah ada yang menjaga. Ardi menutup pintu perlahan. Hatinya belum tenang. Ia tahu apa yang baru saja ia temui bukan hal biasa. Dan entah mengapa, hatinya merasa ia telah melangkah ke takdir yang jauh lebih besar dari hidup miskin yang biasa ia jalani. Dan malam itu,
Di dalam gubuk kecil di pinggir dusun Kertajaya, kisah besar telah dimulai yang tak hanya melibatkan seorang gadis dan seekor harimau, tapi juga perang antara manusia, alam, dan sesuatu yang tak kasat mata. Subuh tiba tanpa Ardi memejamkan mata sedikit pun. Dinginnya udara menembus dinding bambu yang retak-retak, namun ia tak merasa kedinginan. Pikirannya dipenuhi tanda tanya yang tak kunjung reda. Siapa Zara? Dari mana ia datang? Kenapa dia berada di hutan yang dikenal warga sebagai tanah penjaga gaib? Dan yang paling membuat hati Ardi berdegup kencang, apa hubungan gadis itu dengan harimau putih bermahkota emas? Ardi menoleh ke arah tikar tempat Zara berbaring. Tubuh gadis itu masih terbungkus karung goni yang ia jadikan selimut darurat. Wajahnya tampak lebih tenang, dan warna di pipinya mulai kembali. Napasnya sudah tak lagi berat seperti semalam. Meski begitu, matanya tetap terpejam. Ia belum sadar penuh, tapi seolah sedang berada di antara tidur dan sadar. Ardi bangkit perlahan. Ia mengambil kendi air, menuang sedikit ke dalam tempurung, dan meletakkannya di samping tikar. Semoga kamu cepat pulih, gumamnya. Namun saat ia hendak berbalik, Zara mengerang pelan. Tubuhnya sedikit bergerak. Matanya terpejam rapat, tapi bibirnya gemetar. Ardi buru-buru duduk di sampingnya. Zara, kamu dengar aku? Tiba-tiba, gadis itu bersuara. Tapi bukan suara sadar. Suaranya terdengar seperti bisikan dari alam lain. Lirih, seperti dibawa angin, tapi jelas terdengar. Tuan penjaga akan datang malam ini. Ardi terdiam. Dadanya bergemuruh. Ia mendekat. Tuan penjaga, bisiknya. Aku, pewarisnya, darahku dipilih, mereka mencariku, dan dia tahu. Zara terus bicara, namun kalimatnya putus-putus. Ardi hanya menangkap potongan-potongan. Mahkota, 7 lingkaran cahaya, panggilan, sumur tua, akar beringin. Kemudian tubuh Zara menggigil hebat. Wajahnya memucat. Matanya masih tertutup rapat, tapi air mata menetes di sudut pipinya. Tangannya meremas tikar. Ardi segera memegang tangan itu. Tenang, kamu aman di sini. Gak ada yang akan menyakitimu. Namun saat Ardi memegang tangannya, tiba-tiba tangan Zara membalas genggamannya dengan sangat kuat. Begitu kuat hingga membuat Ardi terkejut. Dan kemudian, matanya terbuka. Bukan seperti tadi malam. Kali ini benar-benar terbuka. Matanya tajam, penuh cahaya aneh, seolah bukan milik manusia biasa. Lalu, dari mulutnya, keluar suara, bukan suara Zara. Suara itu dalam, berat, dan menggema. Kau telah mengambil pewaris kami dari altar penjaga. Kau terikat. Kau adalah pelindungnya sekarang. Mundur dan lenyap bukan lagi pilihan. Ardi mundur ketakutan. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia nyaris tersungkur. Gadis itu bukan hanya manusia biasa, dan kini ia tahu sesuatu yang jauh lebih besar telah bangkit. Zara tiba-tiba menjerit. Tubuhnya menegang lalu jatuh pingsan. Kembali tertidur. Nafasnya memburu, tapi tidak sekacau sebelumnya. Ardi hanya bisa terduduk di tanah. Matanya tak lepas dari tubuh gadis itu. Ya Allah, bisiknya, lalu cepat-cepat membetulkan ucapannya. Ya, Allah, apa yang baru saja terjadi? Siang itu, kabar keberadaan gadis asing di rumah Ardi menyebar cepat. Di warung kopi, di lapangan kecil tempat anak-anak bermain bola, bahkan di masjid,
semua orang mulai berbisik. "Ardi bawa gadis dari hutan," kata seseorang. "Mungkin dia dukun," jawab yang lain. "Atau, itu jelmaan setan putih yang katanya suka ganggu pemuda sepi." Di luar rumah, beberapa anak-anak sudah berdiri mengintip dari celah kayu pagar. Suara-suara mencibir terdengar jelas dari balik semak. "Itu cewek dari hutan itu loh. Katanya dijaga harimau." Ardi tahu ia harus bertindak. Ia tak ingin gadis itu jadi bahan cemoohan. Maka siangnya, ia pergi ke rumah Pak Imron, tokoh dusun yang dikenal bijak dan disegani. Rumah Pak Imron terbuat dari kayu jati, dengan dinding papan dan serambi luas. "Pak, saya minta maaf datang mendadak," ucap Ardi. Pak Imron mengangguk, menyuruhnya duduk di tikar pandan. "Saya dengar soal gadis itu. Benar kau menemukannya di hutan dalam?" Ardi menjelaskan segalanya, tanpa menyembunyikan satu pun. Mulai dari tangisan di balik kabut, sosok harimau putih bermahkota, sampai suara aneh dari mulut Zara pagi tadi. Wajah Pak Imron tak berubah, tapi matanya menatap Ardi dalam-dalam. "Kau tahu tentang legenda penjaga putih?" tanya Pak Imron perlahan. Ardi menggeleng. Pak Imron menarik napas panjang. "Ini bukan dongeng biasa, Nak. Sejak dulu, dusun kita punya cerita turun-temurun soal pewaris darah penjaga. Katanya, tiap 100 tahun sekali akan lahir seorang anak perempuan yang bisa berbicara dengan makhluk-makhluk pelindung hutan. Bukan manusia, bukan jin, tapi sesuatu yang lebih tua. Mereka disebut kaum penjaga." Ardi menelan ludah. "Dan konon, jika pewaris itu ditemukan oleh manusia, maka penjaganya akan mengikat takdir pelindung kepada siapapun yang menyentuhnya pertama kali," lanjut Pak Imron. "Kau bilang, kau menggendongnya, bukan?" Ardi mengangguk perlahan. "Maka kau sekarang adalah pelindung yang ditunjuk." Ardi merasa bumi di bawahnya berguncang. Tangannya gemetar. "Tapi, saya cuma orang miskin, Pak. Saya gak punya apa-apa. Saya gak tahu apa-apa tentang hal-hal gaib begini." Pak Imron meletakkan tangannya di bahu Ardi. "Kau mungkin gak punya apa-apa, tapi hatimu bersih. Dan kadang, Allah justru memilih yang tak dianggap untuk memegang sesuatu yang besar." Ardian mengangguk pelan, meski pikirannya masih berkecamuk. Malam datang kembali. Kali ini lebih sunyi dari malam sebelumnya. Ardi duduk di sisi Zara yang masih tertidur. Ia menggenggam tangannya dengan lembut. Rasa takut di hatinya masih ada, tapi ada pula keberanian yang perlahan tumbuh. Suara Pak Imron terngiang. "Kau telah dipilih." Tiba-tiba, dari jendela bambu yang terbuka, masuk angin dingin yang tak biasa. Dan bersama angin itu, terdengar bisikan. "Mereka datang malam ini." Zara menggeliat. Matanya masih tertutup, tapi wajahnya meringis. Tubuhnya kembali bergetar. Dan dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan mendekat dari arah hutan. Ardi berdiri cepat. Ia membuka pintu gubuk. Malam gelap gulita. Tak ada bintang. Tapi matanya bisa melihat kilatan mata-mata merah dari balik pohon. Dan di tengah semua itu, berdiri seekor harimau putih, bukan yang tadi pagi, ini lebih besar, dan ia tidak sendiri. Ardi berdiri kaku di ambang pintu gubuk reotnya. Angin malam menyapu tubuhnya yang hanya dibalut kaos tipis dan celana kumal. Bulu kuduknya berdiri.
Dari balik semak dan pepohonan gelap, puluhan pasang mata tampak menyala merah ke arah rumahnya. Tak berkedip, tak bergerak, namun jelas bukan manusia. Mata-mata itu mengintai, seolah menunggu waktu untuk melangkah maju. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri seekor harimau putih. Tubuhnya lebih besar dari harimau yang Ardi lihat sebelumnya. Bulunya bersih seputih salju, namun tak ada mahkota di kepalanya, hanya bekas luka panjang dari pelipis kerahang kanan, membentuk tanda menyerupai kilatan petir. Matanya tajam, penuh kekuatan dan duka. Namun sorotan itu bukan sorotan binatang buas. Itu adalah tatapan penuh perhitungan dan pengetahuan. Ardi menatap balik, jantungnya berpacu cepat. Tangannya masih menggenggam kusen pintu yang dingin, dan kakinya seperti tertanam. Ia ingin menjerit, ingin lari, tapi tubuhnya seolah berkata lain, tetap di sini. Hadapi. Ini waktunya. Dari dalam gubuk, Zara menggeliat. Suara napasnya mendesak lebih berat. Ardi buru-buru menoleh dan masuk. Gadis itu terengah, matanya tertutup rapat tapi wajahnya seperti sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Zara? Kamu dengar aku? Tanya Ardi, berlutut di sampingnya. Tiba-tiba, lidah Zara mengucapkan kata-kata yang asing. Bukan bahasa Indonesia. Bukan juga bahasa daerah yang pernah Ardi dengar. Suara itu cepat, seperti nyanyian tua, penuh tekanan dan irama aneh. Dan pada saat itu, tanpa peringatan, semua cahaya padam. Lampu minyak padam sendiri. Bara api di tungku meredup dan akhirnya mati. Bahkan bulan yang tadinya menggantung di langit, perlahan ditelan awan hitam pekat. Gubuk Ardi terendam dalam gelap total. Dari luar, terdengar geraman rendah, lalu langkah kaki. Ardi berlari ke pintu. Di hadapannya, sosok harimau putih itu telah berdiri di depan tangga rumahnya. Hanya berjarak beberapa meter. Harimau itu menatap lurus ke mata Ardi. Lalu, ia mengangkat satu kakinya dan membungkuk. Seperti memberi salam. Ardi menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi ia melangkah maju. Hanya satu langkah. Dan saat itu, semua makhluk bermata merah di belakang sang harimau menunduk bersamaan. Seluruh hutan sunyi senyap. Suara jangkrik, burung malam, bahkan hembusan angin, semua menghilang. Seolah waktu berhenti. Lalu, dari balik kabut, muncul sosok manusia. Pria tua berjubah kelabu panjang, tongkat kayu besar di tangan, dan janggut panjang menyentuh dada. Wajahnya tak asing, tapi entah mengapa Ardi merasa seolah pernah melihatnya dalam mimpi. Kau pemuda bernama Ardi, ucap pria itu, suaranya serak namun menggema, seperti bicara dari kedalaman sumur. Ardi hanya mengangguk. Kau yang pertama menyentuh pewaris kami. Maka sesuai hukum lama, kau telah terikat. Kau adalah penjaga barunya. Ardi mencoba bicara, namun lidahnya keluh. Pria tua itu melangkah pelan ke arah gubuk, dan berhenti di ambang pintu. Ia melirik ke arah Zara yang masih terbaring di dalam. Darahnya telah dibuka. Tapi belum selesai. Jika kau ingin dia bertahan hidup, maka malam ini, saat bulan mati, kau harus bersedia mengikuti pemanggilan. Ardi mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Kau akan dibawa ke alam perjanjian. Di sana, takdir akan dibaca, ikatan akan diperkuat, dan bahaya akan ditunjukkan. Kau boleh menolak, tapi harga yang harus dibayar adalah nyawanya. Ardi langsung menoleh ke Zara. Tubuh gadis itu semakin pucat. Napasnya pendek,
Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ardi tak berpikir dua kali. Aku ikut. Pria tua itu mengangguk pelan. Maka bersiaplah. Ia mengetukkan tongkatnya ke tanah 3 kali. Bumi bergetar. Dari balik pohon, cahaya mulai muncul, bukan cahaya api, melainkan sinar putih lembut, seperti rembulan namun hangat. Cahaya itu membentuk lingkaran di tanah, melingkari Ardi, Zara, dan sang pria tua. Angin berputar hebat. Daun-daun berterbangan. Suara asing mulai terdengar dari segala arah. Seperti nyanyian, seperti tangisan, seperti gema doa yang tak pernah dikenali manusia. Ardi memeluk Zara dengan satu tangan. Tubuh gadis itu kini sangat ringan. Matanya masih tertutup, namun bibirnya tersenyum tipis. Seperti tahu bahwa waktu itu telah datang. Pejamkan matamu, bisik pria tua itu. Ardi menurut. Dan seketika, bumi menghilang. Saat Ardi membuka matanya, ia berdiri di atas hamparan air. Tapi kakinya tak tenggelam. Langit berwarna ungu tua, dan cahaya-cahaya seperti bintang bergerak bebas di atasnya, kadang melesat, kadang berhenti lalu berpijar terang. Di hadapannya, sebuah gerbang raksasa berdiri, terbuat dari akar pohon beringin yang menyatu dengan emas dan batu permata. Di kedua sisi gerbang, 2 patung harimau putih duduk diam, tapi tatapannya hidup. Dan di tengah gerbang, muncul sebuah suara. Selamat datang, pewaris dan penjaga. Mari baca takdirmu. Ardi menoleh ke samping. Zara berdiri di sana, mengenakan pakaian putih bersinar, tubuhnya sehat, wajahnya bersih. Ia menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Kau menyelamatkanku, katanya. Ardi tak bisa berkata apa-apa. Hatinya penuh. Matanya panas. Namun sebelum ia sempat meresapi semuanya, bumi bergetar kembali. Dan dari dalam gerbang, keluar makhluk yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajah manusia, tubuh burung, mata menyala merah, dan suara gemuruh dari mulutnya. Siapkah kalian menerima perjanjian darah ini? Ardi menggenggam tangan Zara erat-erat. Aku siap. Suasana di dalam gerbang akar itu begitu asing, tapi tidak menakutkan. Langit yang bersinar ungu tua terlihat bernafas perlahan, seperti hidup. Air tempat Ardi berpijak tak basah, tapi berdenyut lembut seperti daging yang diam. Semuanya terasa seperti mimpi, tapi tidak satu pun bisa disangkal sebagai ilusi. Ardi menggenggam tangan Zara semakin erat. Tubuh gadis itu tak lagi lemah seperti tadi. Sekarang ia berdiri tegap, pakaiannya memancarkan cahaya putih yang lembut. Wajahnya damai, tapi matanya penuh kekhawatiran. Dan di depan mereka, makhluk aneh itu, dengan tubuh burung, wajah manusia, dan mata menyala merah, masih berdiri, seolah menunggu jawaban yang lebih dalam. Aku siap, ulang Ardi, dengan suara tegas meskipun jantungnya berdegup gila. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kedua tangannya ke langit, dan dari telapak tangannya, muncul seberkas sinar merah darah, membentuk simbol melingkar yang perlahan mengambang di udara. Dalam perjanjian ini, darahmu akan tercatat. Bukan hanya untuk 1 kehidupan, tapi hingga 7 generasi mendatang. Siapkah kau mengikat dirimu dan semua keturunanmu dalam perlindungan atas pewaris penjaga? Ardi ragu. 7 generasi? Pikirannya terhantam keras. Itu berarti bukan hanya dirinya, tapi semua darah daging yang akan lahir darinya nanti akan terlibat? Tapi di saat yang sama, Zara menatapnya.
Aku tak bisa hidup tanpa ini. Jika kau mundur, aku kembali menjadi tawanan mereka. Ardi menarik napas panjang. Ia melihat ke bawah, ke air yang berdenyut seperti nadi. Lalu kembali menatap makhluk itu. Aku terima. Demi dia, aku terima. Seketika, lingkaran sinar merah di udara menyala terang dan meluncur cepat ke arah dada Ardi. Tubuhnya terhentak. Dadanya panas. Seolah bara api ditanamkan langsung ke dalam tulangnya. Ia berteriak, tubuhnya hampir roboh, tapi tangan Zara menopangnya. Di dada kirinya, lambang berwarna merah darah kini terukir, sebuah harimau dengan 2 sayap menyilang dan simbol mata di dahinya. Makhluk itu lalu memandang Zara. Suaranya kini lebih lembut, seperti angin padang. Dan kau, putri penjaga, kau akan membuka gerbang kekuatanmu. Tapi dengan satu syarat, kau tak boleh membalas dendam, walau nanti kau tahu siapa yang membuangmu. Zara terdiam. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku tak janji. Tapi aku akan berusaha. Makhluk itu mengangguk. Maka mulai hari ini, kekuatan penjaga bangkit dalam tubuhmu. Tiba-tiba, gerbang akar bergetar. Dari balik pilar-pilar raksasa itu, muncullah sosok-sosok berjubah. Wajah mereka tak terlihat. Tapi setiap langkah mereka membuat tanah bergetar. Satu persatu mereka membentuk lingkaran mengelilingi Ardi dan Zara. Salah satu dari mereka maju ke depan dan menyerahkan sebuah gulungan kuno. Ini adalah sejarah 7 generasi pewaris. Bacalah, dan pahamilah peranmu bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia penjaga. Ardi membuka gulungan itu perlahan. Di dalamnya ada nama-nama. Semuanya ditulis dengan aksara aneh, namun entah bagaimana matanya bisa membaca. Arira, tahun 1702, penjaga rimba Kampar. Zepha, tahun 1810, pelindung batu langit. Malik, tahun 1887, pembuka gerbang perantara. Aya, tahun 1955, putri hutan selatan. Zara, tahun 2006, pewaris darah putih. Matanya tertumbuk pada nama terakhir. Zara, gumam Ardi. Lalu matanya beralih ke bagian bawah gulungan. Di sana tertulis, penjaga yang akan mengikat darahnya adalah Ardi bin Suharjo. Jantungnya serasa berhenti. Namanya tertulis di gulungan itu. Sebelum ia sendiri pernah membacanya. Ini bukan kebetulan, bisiknya. Zara menggenggam tangannya. Takdirmu sudah tertulis, Ardi. Mungkin sejakmu lahir. Kembali ke dunia nyata. Tubuh Ardi dan Zara tiba-tiba tersentak bangun bersamaan. Mereka terbangun di dalam gubuk tua itu. Cahaya mentari pagi menyusup dari sela-sela bambu. Udara hangat. Suara ayam bersahutan. Seolah semuanya hanya mimpi. Tapi dada Ardi masih terasa panas. Ia membuka bajunya perlahan. Dan di sana, lambang itu masih terukir. Tidak pudar. Tidak hilang. Ia menoleh ke Zara. Gadis itu duduk memeluk lutut di sudut ruangan, memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Aku ingat semuanya, katanya pelan. Seluruh masa kecilku, kenapa aku dibuang, semuanya kembali. Ardi merapat dan duduk di sampingnya. Siapa yang membuangmu? Zara menggigit bibir. Air matanya jatuh. Ibu angkatku.
Dia tahu aku pewaris darah penjaga. Tapi dia juga tahu, kalau aku bertahan, seluruh kekuatan penjaga akan bangkit kembali. Dan dia menginginkan kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Ardi mengepalkan tangan. Dia dari desa kita. Zara mengangguk. Aku akan menunjukkannya nanti. Tapi tidak sekarang. Masih ada 1 malam tersisa, saat kekuatan purnama turun sepenuhnya. Kita harus ke sumur tua di hutan. Di sanalah tempat terakhir penyegelan. Di sanalah semua akan dimulai. Ardi mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita berangkat malam ini. Di luar gubuk, seorang wanita tua berdiri diam di balik pohon besar. Tubuhnya diselimuti kain hitam, wajahnya tak terlihat. Namun matanya menyala merah. Ia mendesis pelan, suaranya tak seperti manusia. Kalian sudah terlalu jauh, tapi kalian belum tahu, harga dari kebenaran itu adalah darah. Ia lalu menghilang dalam kabut, meninggalkan aroma menyengat dan bisikannya menyusup hingga ke jantung desa. Matahari sore tenggelam perlahan di balik punggung bukit. Langit berubah jingga tua, lalu menghitam, dan udara di sekitar gubuk Ardi kembali terasa asing. Semilir angin membawa bisikan halus yang tak dimengerti, dan dari kejauhan, suara burung malam terdengar seperti rintihan makhluk yang teraniaya. Ardi duduk di bawah pohon besar di samping gubuknya, meraut ujung kayu dengan pisau tua yang baru diasah. Matanya tajam, pikirannya sibuk menimbang. Malam ini mereka akan pergi ke sumur tua, tempat yang disebut Zara sebagai titik penyegelan terakhir. Sebuah tempat yang selama ini dianggap terkutuk oleh warga desa. Tempat yang dijauhi, bahkan oleh binatang sekalipun. Zara berdiri di depan pintu, mengenakan jubah hitam tipis yang ia temukan di dalam tas tua peninggalan orang tuanya. Jubah itu memiliki pola tenun berbentuk mata harimau yang hampir tak terlihat jika tak diperhatikan dengan seksama. Matanya menatap kosong ke arah barat, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh mata biasa. Kita harus berangkat sebelum bulan penuh naik sepenuhnya, bisiknya. Ardi menoleh. Kenapa? Karena begitu bulan menyentuh puncaknya, semua segel akan terbuka, termasuk yang terakhir, dan jika kita belum di sana saat itu, maka kekuatan gelap yang terikat selama ratusan tahun akan bebas tanpa batas. Ardi berdiri, menggenggam kayu yang kini sudah tajam seperti tombak. Baik. Ayo kita pergi. Mereka menyusuri hutan yang mulai gelap. Suara-suara malam menemani langkah mereka. Semak bergoyang, ranting patah, dan aroma tanah lembab mencuat dari setiap pijakan. Namun yang membuat Ardi paling waspada bukanlah hutan itu, melainkan diamnya Zara. Sejak mereka melangkah, gadis itu tak berkata apapun. Hanya menatap lurus ke depan, seperti tubuhnya hadir, tapi jiwanya berjalan di tempat lain. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah celah batu besar yang menjorok ke bawah. Akar-akar pohon menggantung dari atas, dan kabut tipis mengalir keluar dari dalamnya. Zara berhenti. Disinilah, katanya. Ardi menelan ludah. Bau tanah yang bercampur darah tua menusuk hidungnya. Ia mengangkat senter kecil yang dibawanya. Cahaya redup itu menguak jalan masuk ke gua sempit yang semakin menurun. Sumurnya ada di dalam, tanya Ardi. Zara mengangguk. Di tengah ruang bawah tanah. Tempat di mana nenek moyangku mengunci kekuatan harimau putih dan menyegelnya dengan darah pewaris terakhir. Ardi menunduk masuk ke celah itu. Dinding batu lembab, licin, dan berlumut. Suara langkah kaki mereka memantul ke segala arah, menciptakan gema panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah ruang luas.
Di tengahnya, berdiri sumur batu tua, dipagari lingkaran dari tali rotan yang sudah mengering. Di sekelilingnya, terdapat simbol-simbol kuno terukir di lantai batu. Api dari senter berkedip pelan, lalu padam. Namun, cahaya lain muncul. Dari dasar sumur, sinar kebiruan mulai memancar pelan, seperti tarikan napas terakhir lilin tua yang hampir padam. Zara mendekat, lalu berlutut di samping lingkaran segel. Di sini aku harus menyentuhkan darahku. Dan kau, Ardi, harus berdiri tepat di belakangku. Jika ada gangguan, kau harus jadi penopang. Penjaga. Jika aku goyah, semuanya berakhir. Ardi mengangguk. Ia berdiri di belakangnya, menggenggam tongkat rautannya erat. Zara menggigit ujung jari telunjuknya. Setetes darah jatuh ke simbol tengah. Cahaya langsung melonjak. Udara seakan terkoyak, dan dari bawah sumur, suara raungan terdengar. Bukan satu, tapi banyak. Zara menggertakkan gigi. Tubuhnya gemetar, keringat membasahi pelipis. Lingkaran simbol menyala, berganti warna dari biru ke merah lalu ke emas. Suara dari sumur semakin keras, dan dari balik kabut muncul bayangan. Ardi mundur setapak, menggenggam tongkat lebih erat. Bayangan itu menjulang tinggi. Tubuhnya seperti asap yang menggumpal. Wajahnya seperti topeng dengan senyuman mengerikan dan mata menyala merah darah. Anak harimau, bisik makhluk itu. Kau datang terlalu cepat. Zara menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Aku datang tepat waktu. Aku adalah pewaris terakhir. Dan akulah yang akan mengunci kekuatan gelapmu selamanya. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya mengguncang langit gua. Batu-batu kecil runtuh dari langit-langit. Dan dalam sekejap, makhluk itu melompat keluar dari sumur. Tubuhnya kini utuh, memiliki sayap dari tulang, dan cakar besar hitam pekat. Ardi melompat ke depan Zara. Jangan sentuh dia, teriaknya sambil mengayunkan tongkat ke arah makhluk itu. Tongkat itu menghantam, dan anehnya, makhluk itu terlempar. Tubuhnya menyentuh dinding gua, meledak dalam percikan cahaya hitam. Ardi menatap tongkatnya. Apa ini? Zara tersenyum. Itu bukan tongkat biasa. Itu dari kayu albura. Hanya bisa ditemukan oleh penjaga sejati. Suara makhluk itu terdengar lagi. Tapi kau lupa, darah sudah menetes. Segel telah retak. Bahkan jika kau kunci aku, kekuatan lamamu akan bangkit. Dan kau tidak akan sanggup mengendalikannya. Zara menatap tajam. Aku tidak sendiri. Ardi berdiri di sampingnya. Aku di sini. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik dinding gua, muncul sebuah mata besar. Harimau putih raksasa itu bangkit. Tapi matanya kosong. Tubuhnya dikendalikan kekuatan gelap. Itu penjaga lama, kata Zara lirih. Dia diserap kegelapan. Makhluk asap tertawa. Mari kita lihat, apakah kau bisa melawan sang pelindungmu sendiri. Ardi dan Zara saling tatap. Kita harus menyatukan kekuatan, kata Zara. Kau pegang tongkat. Aku akan masuk ke dalam pikirannya. Jika aku gagal, harimau itu akan membunuh kita. Ardi menggenggam tangannya. Aku percaya padamu. Dan malam itu, di tengah sumur penyegelan, di bawah langit yang tak bisa dilihat, dua manusia, satu pewaris dan satu penjaga, berdiri menghadapi kegelapan yang akan menentukan nasib dua dunia. Tanah bergetar makin hebat.
Di dalam gua tua yang menjadi sumur penyegelan itu, napas berat harimau putih raksasa terdengar jelas, menggetarkan udara seperti genderang perang. Tubuhnya kini berdiri sepenuhnya, hampir menyentuh langit-langit gua yang menjulang. Matanya yang dulu bersinar kebijaksanaan, kini redup dan terisi kegelapan. Rambutnya yang seputih salju mengeras seperti duri, dan setiap langkahnya membuat simbol segel memucat. Zara memejamkan mata. Tangannya terulur ke arah dada, tepat di atas jantung. Bibirnya bergetar melafalkan mantra dari bahasa tua leluhurnya. Wahyu Harma di langit kelam, buka jalur jiwa ke dalam. Pewaris bersujud, penuntun bangkit, lepaskan kabut. Ardi berdiri di depan Zara. Tongkat kayu albura kini berdenyut pelan, memancarkan cahaya hijau keemasan. Suara makhluk asap yang sebelumnya memancing kekacauan kini bergema dari bayang-bayang gua, melengking licik. Kalian terlambat. Ikatan sudah rusak. Penjaga sudah menjadi milikku. Tapi Zara tak goyah. Keringat membasahi wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya terbuka mendadak, bersinar biru menyilaukan. Suara dari tenggorokannya bukan lagi suara manusia. Aku, Zafira putri dari darah putih, cucu dari penjaga rimba Kampar, membuka jalur ikatan jiwa. Wahai harimau putih, dengarkan suara darahmu. Harimau putih itu mendadak meraung keras. Cakarnya mencakar tanah, membuat dinding gua terbelah sedikit. Tubuh raksasanya terhuyung. Untuk sesaat, matanya kembali bersinar biru, warna asli darah penjaga. Ardi melihat itu sebagai celah. Ia maju dengan tongkat di tangan kanan, dan tangan kirinya menggenggam batu yang ditemukan dari dekat segel tadi. Batu itu panas, berdenyut, dan memancarkan aura aneh. Zara, jaga aku. Aku akan dekati dia, teriak Ardi. Zara mengangguk lemah. Sebagian kesadarannya masih tertahan di jalur jiwa yang ia buka. Ardi mulai mendekat ke tubuh harimau raksasa itu. Napasnya sesak, kaki gemetar, tapi tekadnya teguh. Langkah demi langkah, ia mendekati wajah harimau yang kini bersimbah darah dari luka cakaran sendiri. Suara dari dalam kepala Ardi menggema, bukan suara Zara, bukan suara makhluk asap, tapi suara dari dalam dirinya sendiri. Beri dia ingatan. Bukan senjata. Beri dia luka, bukan ancaman. Karena hanya kenangan yang bisa membangkitkan jiwa lamanya. Ardi terhenti tepat di depan wajah harimau itu. Matanya beradu dengan mata binatang itu. Perlahan, ia menempelkan batu di dadanya sendiri, lalu berkata lirih. Kau tidak mengenalku. Tapi aku cucu dari orang yang dulu pernah kau lindungi. Aku bukan siapa-siapa, tapi gadis itu, dia keluargamu. Dia pewarismu. Jika kau hilang, maka darahmu lenyap, dan dunia ini akan direnggut oleh kegelapan. Harimau itu meraung sekali lagi, tapi tak menyerang. Raungannya kini lirih, seperti rintih pilu. Tubuhnya mulai bergetar. Zara berteriak, sekarang, Ardi. Tanamkan batu itu ke dahinya. Ardi melompat. Seluruh tubuhnya ditelan cahaya. Batu di tangan kirinya memanas, nyaris meleleh. Dalam satu hentakan, ia menancapkan batu itu ke dahi harimau putih. Cahaya meledak. Semua di dalam gua tertelan dalam kilatan putih menyilaukan. Tubuh Ardi terlempar ke belakang. Zara terguling. Makhluk asap memeki panjang, seperti dagingnya disayat dari dalam. Dan harimau putih itu, untuk sesaat, diam tak bergerak. Zara bangkit pelan. Tangannya gemetar, tubuhnya lemah. Ardi! Teriaknya.
Ardi tak menjawab. Gadis itu merangkak, menyeret tubuhnya ke arah Ardi. Tubuh pemuda itu tergolek, darah menetes dari kepalanya. Tapi dadanya masih naik turun. Zara menarik napas lega. Lalu terdengar bunyi lembut. Suara napas besar. Harimau putih itu bangkit. Tubuhnya masih kokoh, tapi kini matanya bersinar biru bersih. Tak ada lagi kabut hitam. Hanya kesedihan yang terpancar dari matanya. Ia menatap Zara, lalu tunduk dalam. Ia mengakui pewarisnya. Zara terisak. Terima kasih, Paman Penjaga. Tiba-tiba, makhluk asap yang sebelumnya menghilang muncul kembali. Tubuhnya compang-camping, namun matanya tetap menyala merah. Kalian pikir ini akhir? Tidak, ini baru permulaan. Darah telah ditanam. Generasi berikutnya akan menjadi rebutan kekuatan. Ardi terbangun. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan menghantam tongkat Albura ke tanah. Cahaya dari tongkat itu menyambar makhluk asap, menjeratnya, lalu menariknya kembali ke dalam sumur. Zara berdiri, merentangkan kedua tangannya, dan meneriakkan mantra terakhir. Kembali ke gelap, dikunci dalam waktu, dibekukan dalam jiwa 7 generasi. Sumur itu menyala. Lalu, tertutup perlahan oleh akar-akar yang tumbuh sendiri. Makhluk itu menghilang. Dan keheningan kembali menyelimuti gua tua itu. Di luar gua, langit sudah cerah. Fajar menyingsing. Kabut terangkat. Burung-burung bernyanyi pelan, seolah hutan kembali bernapas lega. Ardi dan Zara keluar dari dalam gua dengan tubuh lemah, tapi langkah pasti. Harimau putih mengikuti dari belakang, kini dalam ukuran lebih kecil, seperti harimau biasa, namun auranya tetap agung. Zara menoleh ke Ardi. Kita belum selesai. Ini hanya awal. Ardi mengangguk. Aku tahu. Tapi sekarang, kita tahu, kita tidak sendirian. Dari balik semak, sosok berjubah hitam muncul, wanita tua berkerudung gelap yang selama ini memata-matai mereka. Matanya tajam, bibirnya melengkung licik. Jadi, dia sudah membangkitkan kekuatan itu. Bagus. Tinggal satu langkah lagi. Dan semuanya akan menjadi milik kita. Lalu ia menghilang dalam bayangan, meninggalkan tanda bahwa misi mereka baru memasuki babak baru. Matahari pagi mulai menyinari sela-sela pohon tinggi hutan itu. Kabut mulai menguap perlahan, dan aroma tanah basah tersapu oleh angin lembut. Namun suasana damai itu hanya ilusi. Karena jauh di balik semak berduri, langkah wanita berjubah hitam melangkah pelan tapi pasti, meninggalkan jejak energi aneh yang merambat seperti benang tipis ke akar-akar bumi. Zara merasakan getarannya. Ia menghentikan langkah, menatap langit. Dia ada di sini, bisiknya pelan. Ardi menoleh cepat. Siapa? Wanita itu. Mata-mata dari barat. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah pembawa darah ketujuh. Darah yang selama ini bersembunyi. Dan dia satu-satunya yang bisa membuka segel terakhir. Ardi mengerutkan kening. Bukannya segel sudah dikunci di sumur? Zara menatap Ardi. Kali ini, matanya menunjukkan ketakutan sejati. Segel di sumur adalah penyegel kekuatan kegelapan. Tapi, masih ada satu segel lagi. Segel yang menyimpan kunci kehidupan dan kematian penjaga. Jika itu dibuka, harimau putih tak akan punya tempat kembali. Dan seluruh penjaga hutan akan punah. Ardi menelan ludah. Dan wanita itu ingin membukanya.
Zara mengangguk pelan. Harimau putih yang kini mengikuti mereka dari belakang, mendengus lirih. Hewan agung itu mengelilingi Zara pelan, seolah merasakan bahaya yang mengendap. Tiba-tiba, tanah bergetar. Di kejauhan, tampak pohon-pohon tumbang satu demi satu. Suara ledakan halus terdengar dari arah barat laut. Kabut naik kembali, kali ini bukan dari embun, melainkan dari pecahan energi. Zara langsung menarik Ardi ke belakang pohon besar. Jangan bergerak. Dia sedang membuka pintu rahasia. Di dalam lembah tersembunyi, wanita berjubah hitam berdiri di depan batu besar yang tertancap di tanah. Batu itu memancarkan simbol kuno, sama seperti di sumur penyegelan. Di sekelilingnya, tumbuh bunga-bunga merah darah yang tak dikenal. Udara di sekitarnya pekat, seperti diselimuti kabut hitam abadi. Wanita itu membuka kerudungnya. Rambut panjang keperakan menjuntai dari balik tudung. Wajahnya masih tampak muda meski jelas ia bukan dari zaman ini. Matanya bersinar ungu, dan di tangannya terdapat gulungan kuno yang terbungkus kain merah tua. Ia mengangkat gulungan itu ke udara, membacakan mantranya dengan nada rendah tapi tajam. Darah ketujuh dibangkitkan. Ingatan disatu. Penjaga digiring. Cahaya dilenyapkan. Gulungan itu terbuka sendiri, terurai ke tanah. Dari dalamnya, muncul pusaran angin gelap. Pusaran itu menyeret bebatuan di sekitar, dan dari dalam tanah, muncul peti batu, tua dan retak, dengan ukiran harimau yang tercabik. Sudah waktunya, bisiknya. Ia meletakkan tangannya di atas peti. Peti itu terbuka perlahan, menampakkan sepotong tulang putih mengilap yang dijaga dengan benang cahaya. Wanita itu mencabut benang cahaya itu dengan jari-jarinya sendiri, membiarkannya hancur dalam asap tipis. Tulang itu bergetar. Tiba-tiba, raungan harimau putih terdengar dari kejauhan. Zara dan Ardi yang mengintai dari balik semak ikut berguncang. Zara berbisik cepat. Dia berhasil temukan tulang penjaga pertama. Itu bagian dari tubuh leluhur harimau putih. Jika 7 bagian dikumpulkan, dia bisa mengendalikan seluruh keturunan harimau penjaga. Ardi mengepal tangan. Apa kita bisa menghentikannya? Zara diam sejenak. Hanya jika kita lebih dulu menemukan tulang ketiga. Malam itu, Zara dan Ardi bergegas menuju utara, ke tempat yang disebut dalam kitab warisan Zara sebagai telaga pemantul jiwa. Tempat itu hanya bisa ditemukan saat malam bulan separuh. Harimau putih berjalan di depan, membuka jalur lewat ilalang dan semak lebat. Jalanan makin berat, tanah berlumpur, akar menggantung, dan suara-suara aneh mulai bermunculan dari dalam hutan. Burung malam terbang rendah, seolah menyampaikan pesan tak kasat mata. Di tengah jalan, mereka menemukan sebuah makam kecil, tertutup daun-daun gugur. Di atasnya, tertancap kayu tua dengan ukiran berbentuk mata harimau. Zara berhenti mendadak. Ini bukan makam biasa. Ini milik penyimpan tulang ketiga, katanya pelan. Ardi mulai menggali tanah dengan tangan. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan sebuah peti kayu kecil, dililit tali rotan, dan tertutup debu usia. Zara membuka simpulnya perlahan. Di dalamnya, sebuah tulang bersinar pucat tergeletak tenang. Namun saat tangan Zara menyentuhnya, seluruh hutan mendadak membeku. Suara tawa menggema dari balik pepohonan. Aku tahu kalian akan ke sana, suara wanita berjubah hitam terdengar jelas. Dari balik kegelapan, ia muncul dengan tubuh melayang, dikelilingi kabut ungu. Di tangannya, tulang pertama ia putar seperti pisau. Dan di matanya,
tersimpan kebencian mendalam. Serahkan tulangnya, atau aku akan buat kalian menyesal pernah bangkitkan harimau itu. Ardi maju, mengangkat tongkat Albura. Datanglah, kalau berani. Wanita itu tersenyum dingin. Dengan senang hati. Dalam sekejap, ia menyerang. Kabut hitam menyelimuti area sekitar. Suara dentuman keras terdengar. Tongkat Albura menyala menahan serangan pertama. Tapi Zara terseret ke belakang, tubuhnya membentur pohon. Ardi melompat, menyusul wanita itu, dan bertarung sengit dalam cahaya redup dan gelap yang silih berganti. Dari dalam kabut, mata harimau putih mulai bersinar terang, menyambar ke arah bayangan musuh. Namun wanita berjubah itu tidak gentar. Dari balik lengan bajunya, ia keluarkan belati bersinar ungu. Kalian lupa, aku juga berdarah penjaga. Tapi aku memilih sisi yang benar, sisi yang menang. Dan pertarungan pun pecah di tengah hutan, di bawah cahaya rembulan yang separuh tertutup awan, ketika takdir mulai menunjukkan taringnya. Angin malam berputar ganas di antara pepohonan tinggi. Dedaunan berjatuhan seperti hujan, langit dihiasi awan kelabu yang menutup bulan separuh. Di tengah kegelapan itulah, pertempuran antara cahaya dan bayangan menggema, tongkat Albura di tangan Ardi beradu dengan belati ungu milik wanita berjubah hitam, memercikan kilatan sinar dan ledakan energi tiap kali keduanya bertumbuk. Ardi tersentak ke belakang, tubuhnya menghantam akar pohon besar. Napasnya tersengal, namun genggaman tangannya tetap erat pada tongkat. Wajahnya terluka, bibir pecah, namun tatapannya tak padam. Di seberangnya, wanita berjubah hitam hanya tertawa kecil. Langkahnya ringan, seolah gravitasi tak menyentuhnya. Aura ungu di sekeliling tubuhnya memutar seperti kabut hidup. Kau pikir tongkat warisan bisa melawanku, bocah? Suaranya tajam. Aku menyatu dengan kekuatan darah ketujuh sejak sebelum kau dilahirkan. Dan aku adalah bayangan dari Zafira pertama, sang pengkhianat. Ardi terdiam. Dari balik semak, Zara bangkit perlahan. Tubuhnya masih lemas, namun tangan kanannya menggenggam tulang penjaga ketiga yang barusan mereka temukan. Ia melihat Ardi terdesak, dan wajahnya menegang. Ardi, jeritnya. Jangan dengarkan dia. Dia bukan keturunan murni. Dia adalah pecahan roh yang gagal disegel. Darahnya campuran dari kemarahan dan pengkhianatan. Wanita berjubah itu memutar tubuhnya perlahan menatap Zara. Mata ungunya menyipit. Ah, Zafira muda. Pewaris yang terlalu murni, terlalu bersih, dan terlalu berbahaya jika dibiarkan tumbuh. Dalam sekejap, ia mengayunkan belatinya ke arah Zara. Cahaya ungu berbentuk sabit terlempar deras, menyapu semak dan pohon di antara mereka. Ardi berteriak, melompat dan menangkis serangan itu dengan tongkatnya. Kilatan cahaya meledak, menghempaskan keduanya ke sisi berbeda. Seketika itu pula, suara harimau putih mengaum keras. Dari balik pohon besar, makhluk agung itu menerjang ke depan, tubuhnya bersinar keemasan. Sekali hentakan cakar, tanah bergetar hebat, dan wanita berjubah itu terdorong mundur. Namun senyumnya tetap tenang. Bahkan kau pun akan tunduk, wahai Raja Hutan. Ia merapalkan mantra aneh. Dari tanah, muncul akar-akar hitam yang melilit kaki harimau. Makhluk itu meraung kesakitan, berusaha melawan, namun akar itu menyerap energinya perlahan. Zara berlari ke arah harimau. Ia jatuh berlutut di dekatnya, meletakkan tulang ketiga ke tubuh harimau putih. Cahaya biru menyala dari tulang itu, merambat ke luka-luka harimau, membakari akar hitam yang menjeratnya.
Harimau putih kembali bangkit. Wanita berjubah tampak mulai gusar. Kalian pikir bisa menyaingi darahku? Aku adalah pewaris dari tulang ketujuh. Kekuatanku akan menyatu dengan tubuh terakhir, dan saat itu tiba, seluruh rimba akan sujud. Zara berdiri perlahan. Tulang ketujuh belum di tanganmu. Kau baru pegang satu. Dan kami telah menjaga yang ketiga. Wanita itu terkekeh. Benarkah? Ia mengangkat tangan, dan dari balik bayang, muncullah 3 sosok bertudung hitam, membawa kotak batu. Saat kotak itu dibuka, tampaklah potongan tulang lain yang bersinar samar. Ardi terkejut. Itu tulang keempat. Tulang keempat dan kelima, jawab wanita itu bangga. Dan sebentar lagi keenam, lalu ketujuh. Lalu aku akan bangkit sebagai Zafira akhir, penguasa penjaga dan penghancur warisan. Zara mencengkeram tongkatnya. Ardi berdiri di sampingnya. Apa yang bisa kita lakukan? Zara menatap Ardi. Kita ke timur. Tulang ketujuh disembunyikan di danau bawah tanah. Tapi kita harus lebih cepat dari mereka. Tiba-tiba, wanita berjubah itu membelah udara dengan tangannya. Celah dimensi terbuka, dan ia melompat ke dalam bersama pasukannya. Sampai jumpa di danau terakhir, darah penjaga. Semoga kalian cukup kuat untuk melihat akhirnya, katanya sambil tertawa, sebelum menghilang di telan celah hitam. Seketika hutan sunyi kembali. Hanya gemuruh napas harimau putih yang tersisa. Zara jatuh terduduk. Ardi memegang bahunya. Kita kejar dia. Zara mengangguk. Tapi kita butuh bantuan. 2 hari kemudian, di kaki Bukit Timur, mereka tiba di desa tua bernama Rukinara, tempat tinggal para penjaga pembaca waktu. Di sana, Zara meminta pertolongan dari seorang kakek buta bernama Tuan Yusuf, yang dipercaya menjaga kunci arah ke danau bawah tanah. Tuan Yusuf duduk bersila di atas tikar, memegang batu bulat bersinar lembut. Zafira muda, aku telah melihat kedatanganmu dalam mimpi. Dan aku tahu, darahmu akan menentukan keseimbangan hutan ini. Zara membungkuk hormat. Kami harus mencapai danau itu sebelum dia menemukan tulang ketujuh. Tuan Yusuf mengangguk pelan. Perjalananmu bukan ke timur, tapi ke dalam dirimu. Danau itu tak bisa ditemukan dengan langkah. Ia hanya muncul untuk yang memahami air dalam dirinya sendiri. Ardi bingung. Apa maksudnya? Tuan Yusuf tersenyum. Kau harus mengingat luka terdalammu, Ardi. Hanya dengan itu, danau akan membuka jalannya. Ardi terdiam. Lalu, perlahan, ia duduk, memejamkan mata, dan membiarkan pikirannya kembali ke masa lalu, ke saat ia ditinggalkan orang tuanya, saat ia pertama kali melihat Zara dijaga harimau putih, dan saat ia merasa tak berharga. Air mata jatuh dari kelopak matanya. Tanah di depan mereka bergetar. Sebuah lubang terbuka pelan, dan dari dalamnya, sinar biru kehijauan terpancar. Danau bawah tanah telah membuka jalannya. Zara menatap Ardi. Kau berhasil. Tapi suara dari lubang itu menggemuruh. Masuklah. Tapi bersiaplah kehilangan sesuatu yang tak akan kembali. Mereka saling menggenggam tangan. Lalu melompat turun, menuju pertemuan terakhir, menuju tulang ketujuh, menuju pertarungan akhir antara cahaya dan kegelapan. Dan dari kejauhan, wanita berjubah hitam sudah menunggu mereka, tersenyum licik, dengan belati ungu yang kini menyatu dengan darah leluhur. Langit di atas celah gua memerah. Suara gemuruh dari dalam bumi bergema seperti panggilan takdir.
danau bawah tanah itu bukan seperti yang Ardi bayangkan. Airnya tak tenang, melainkan berputar seperti pusaran dalam cermin, memantulkan wajah siapapun yang menatapnya dengan luka terdalam mereka. Dan kini, cermin itu menampakkan satu bayangan, tulang ketujuh, berdiri tegak di tengah pulau kecil di tengah pusaran air. Ardi melangkah lebih dulu. Tubuhnya menggigil, tapi ia terus berjalan di atas batu-batu yang membentuk jalur melingkar menuju pulau. Zara dan harimau putih mengikutinya dalam diam. Udara di dalam gua itu berat, seperti menekan dada, membuat napas terasa pendek. Di saat mereka hampir tiba, pusaran air mendadak meledak. Kabut ungu membumbung dari dasar danau. "Kalian terlambat." Suara wanita berjubah hitam menggema, dan ia muncul dari balik bayangan air, terbang rendah bersama 3 makhluk berkepala harimau hitam, penjaga kegelapan yang berhasil ia bangkitkan dari tulang keempat dan kelima. Tangan kanannya menggenggam belati ungu yang kini menyatu dengan tulang leluhur pertama, sedang tangan kirinya mengarah pada tulang ketujuh di tengah pulau. "Dengan tulang ini, aku menjadi satu dengan darah penguasa hutan. Tak akan ada lagi penjaga. Tak akan ada lagi batas antara dunia manusia dan dunia bawah." Zara maju. "Aku tak akan membiarkanmu." Wanita itu tertawa pelan. "Kau pikir darah murnimu cukup? Kau belum tahu pengorbanan seperti apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kekuatan ini." Dalam sekejap, makhluk berkepala harimau menerjang. Pertarungan pun pecah. Ardi mengayunkan tongkat Albura, menyambar satu makhluk dan menghancurkannya menjadi kabut. Zara memanggil cahaya dari tongkat warisannya, membentuk perisai pelindung di sekeliling pulau kecil. Harimau putih menerkam, mencabik 2 makhluk kegelapan hingga lenyap ke dalam air mendidih. Namun wanita berjubah hitam semakin kuat. Ia menyerap energi dari tulang-tulang yang sudah terkumpul. Tubuhnya bercahaya ungu terang, matanya menjadi 2 bara menyala. "Beri aku tulang ketujuh itu," teriaknya. Ardi bergerak cepat, mengambil tulang ketujuh. Namun begitu ia menyentuhnya, tubuhnya terguncang. Dalam sekejap, ia melihat semua masa lalu Zara, harimau putih, bahkan sejarah kelam leluhur penjaga hutan. "Tulang ini bukan untukku," bisiknya. Zara menatapnya. "Beri padaku." Ardi menatap mata Zara. "Jika kau ambil ini, mungkin kau tak akan kembali." Zara tersenyum. "Aku sudah memilih." Dengan tenang, Ardi menyerahkan tulang itu ke tangan Zara. Seketika tubuh Zara menyatu dengan cahaya dari tulang ketujuh. Aura putih keperakan menyelimuti dirinya. Rambutnya terbang, matanya bersinar biru terang. Dari punggungnya, muncullah bentuk bayangan seekor harimau raksasa bercahaya, harimau pertama, leluhur semua penjaga. Wanita berjubah hitam meraung. Ia meluncur maju, menghantam perisai yang dibentuk Zara. "Kita selesaikan ini sekarang," teriaknya. Dan pertempuran akhir dimulai. 2 kekuatan meledak di tengah danau, langit gua runtuh, air mendidih, dan bumi berguncang hebat. Cahaya dan bayangan berputar saling menghancurkan. Dalam sorotan terakhir, suara jeritan wanita berjubah hitam memekik tinggi, lalu hilang, lenyap bersama pusaran air dan tulang-tulang yang ia kumpulkan. Sepi. Ardi tersungkur di tepi danau, tubuhnya luka parah. Harimau putih berdiri di sisinya, kini lebih lemah. Tak ada suara selain tetesan air dari langit gua yang berlubang. "Zara," bisik Ardi. Dari tengah danau, cahaya perlahan menghilang. Lalu muncul sosok perempuan berjalan perlahan, Zara, kini mengenakan jubah putih dan mahkota cahaya di dahinya.
Wajahnya lembut, matanya tenang. Bukan lagi Zara yang dulu, tapi Zafira penjaga terakhir. Aku berhasil, katanya lirih. Ardi bangkit, tertatih, lalu menghampirinya. Apa kau masih, kau? Zara tersenyum kecil. Sebagian dari diriku akan tetap bersamamu. Tapi aku bukan milik dunia ini lagi. Harimau putih datang, menundukkan kepala pada Zara. Zara mengelus kepalanya. Ini waktunya aku menyatu dengan leluhur. Hutan ini harus dijaga dari tempat yang lebih tinggi. Ardi tak kuasa menahan air matanya. Zara menatapnya penuh kasih. Terima kasih, karena mempercayai aku. Karena menjagaku. Dan karena mencintaiku dengan tulus. Lalu ia mencium kening Ardi, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya, menyatu dengan harimau putih, dan naik ke langit gua yang kini terbuka. Di sana, 2 bintang baru muncul, bersinar terang di antara malam yang sunyi. Bulan berganti. Ardi kini tinggal di tepi hutan, membangun rumah kecil dari kayu, menanam pohon dan menjaga aliran sungai. Ia tak pernah meninggalkan tempat itu. Karena di setiap tiupan angin, di setiap cahaya pagi yang menyentuh daun, ia bisa merasakan kehadiran Zara. Dan di tengah hutan, seekor harimau putih sering tampak berdiri, mengawasi dari jauh, menjaga seperti dulu. Kisah ini bukan akhir. Karena penjaga hutan tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berubah menjadi bagian dari alam. Dan hidup selamanya. Dalam diam.